Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi Lab School Cirende, apa kabarnya semuanya? Ya, saya harap baik-baik saja ya, tetap di rumah, jaga protokol kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian keduanya nih dari pembahasan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, seperti apa sih Pak jenis-jenis soal pertidaksamaan nilai mutlak yang selanjutnya? Langsung saja yuk kita tengok-tengok. Nah, ini dia ya. Jadi di kiri dan di kanannya sama-sama punya nilai mutlak. Ya, ini nilai mutlak dari 1 dikurang 2x lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x dikurang 2. Ya, lalu bagaimana Pak caranya? Untuk menghilangkan tanda mutlak pada pertidaksamaan boleh kita kuadratkan dua-duanya ya. Di kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Jadinya seperti apa kalau mengkuadratkan Pak? 1 dikurang 2x dikuadratin itu teman-teman bisa cari dengan 1 dikurang 2x dikali 1 kurang 2x. Nanti boleh kali pelangi. Tapi itu kayaknya agak kelamaan deh. Pak Maul kasih tips cepatnya ya. Yang kiri kita kuadratin dulu ya. Jadi 1 dikuadratin 1. Kemudian kita kali semua. 2 dikali 1, 2. Kita kali lagi. 2 dikali min 2x berapa? Berarti min 4x. Sampai sini paham? Lanjut ya. Kalau udah kita kuadratin yang paling tengah. Siapa? Min 2x kita kuadratin ya. Min 2x dikuadratin jadinya berapa? Plus 4x kuadrat. Udah deh. Ya, kalian gak usah repot-repot kali pelangi. Lebih dari atau sama dengan, sama nih caranya nih. X dikuadratin berapa? X kuadrat. Terus kita kali semuanya. 2 dikali X, 2X dikali min 2, min 4X. Sama persis caranya seperti yang di sebelah kiri ya. Lanjut. Yang kanan kita kuadratin. Min 2 dikuadratin berapa? Plus 4. Udah deh. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada yang kembar tuh. Ada yang bisa dicoret ya, karena nanti bakalan habis ketika dijumlah atau dikurang. Apa itu dia? Min 4x ini sama kembar ya bentukannya ya. Jadi boleh kita eliminasi, kita hilangkan. Kita lanjut. Bagaimana lanjutannya? Nah, kita kumpulin nih yang x kuadrat sama yang x kuadrat, yang bilangan doang sama yang bilangan doang. Nah, x kuadrat yang paling kiri itu 4x kuadrat. Yang paling kanan ada x kuadrat doang. Berarti yang pindah si x kuadrat doang nih, karena hanya ada 1 dia ya. Berarti pindah ke kiri. Yang dari kiri siapa? 1. 1 dipindah ke kanan. Nah, cakep. Lanjut deh. Berarti di kiri ada 4x kuadrat dikurang x kuadrat lebih dari atau sama dengan 4. Kedatangan 1 jadi min 1 ya. Jadi hasilnya 3x kuadrat lebih dari atau sama dengan 3. Sama-sama punya 3. Berarti hilangin aja 3-nya. X kuadrat lebih dari atau sama dengan 1. Ya enggak? Udah gampang nih sampai sini nih. Kalau tambah pindah ruas jadi kurang ya, atau plus pindah ruas jadi min. Terus kalau kali pindah ruas jadi bagi. Kalau kuadrat pindah ruas jadi apa? Jadi akar kuadrat. Maka x lebih dari atau sama dengan akar dari 1. Akar dari 1 itu berapa sih? Ya plus minus 1. Karena 1 dikali 1, 1. Min 1 dikali min 1, 1. Jadi x lebih dari atau sama dengan plus minus 1. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. X-nya lebih dari atau sama dengan plus minus 1. Kalau kalian ingat di sifat pertidaksamaan nilai mutlak, kalau dia lebih dari atau sama dengan, maka nanti jawabannya jadi ada ataunya nih. Ya, masih ingat nggak tuh di sifat? Ya, kalau ada nilai mutlak lebih dari atau sama dengan A, maka X-nya kurang dari sama dengan min A, atau X-nya lebih dari A. Nah, kalau dalam kasus ini, plus minus 1 yang paling kecil siapa? Min 1. Maka jawabannya min 1 kita ubah tandanya ya. Kalau dia lebih dari, jadi kurang dari. Ya, kita ubah jadi X kurang dari atau sama dengan min 1, atau X
X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Maka itu dia jawabannya ya. Jawabannya adalah X kurang dari atau sama dengan min 1 atau X lebih dari atau sama dengan 1. Sampai sini paham? Ya, jadi kita nggak usah nguji-nguji lagi tuh yang diarsir tuh. Kalau yang positif kemana, negatif kemana, yang kalian udah pelajari ketika SMP ya, menentukan pertidaksamaan. Kita arsir, kita gambar, nggak usah. Kalau lebih dari, itu udah pasti jawabannya formatnya ada atau. Ya, yang paling kecil tandanya jadi kurang dari, yang tandanya lebih dari itu tetap. Paham? Ya, kita lanjut ke bentuk soal selanjutnya. Di soal yang selanjutnya, ini pembagian nih ya, nilai mutlaknya dibagi 3 dikurang 2X per 2 plus X. Ya, itu ada di dalam tanda mutlak, kurang dari atau sama dengan 4. Kalau kalian sudah pelajari di persamaan nilai mutlak, ini langsung aja kita kali ya yang bawah ya. Nilai mutlak 2 plus X dikali 4, jadinya ini dia ya, yang di sebelah kanan jadinya 8 ditambah 4X ya. Karena 4 dikali 2 8, 4 dikali X jadinya 4X. Lanjut, kalau udah kayak gini gimana? Sama, kita kuadratin juga ya, kiri dan kanan ya. Maka langsung kita kuadratin aja ya. Oke, kita kuadratkan yang kiri, kita kuadratkan yang kanan. Jadinya 3 dikuadratin 9 ya. Kemudian kita kali semua. 2 dikali 3, 6. 6 dikali min 2X berarti berapa? Min 12X. Wow, agak banyak ya angkanya ya dibanding yang tadi ya. Lanjut, yang sebelah kanan kita kuadratin. Berarti 4X kuadrat. Oke, paham ya? Berarti kurang dari atau sama dengan 8 dikuadratin berapa? 64. Kemudian kita kali semua. 2 dikali 8 berapa? 16. Ya enggak? Kemudian 16 dikali 4X tuh. 16 dikali 4X plus 64X. Paham ya? Kita lanjut. Yang sebelah kanan kita kuadratin. Plus 4X dikuadratin berapa? 16X kuadrat. Ya enggak? Kalau udah kayak gini, kita pindahin semuanya ke kiri ya. Kita pindahin semuanya ke kiri. Jadinya 4X kuadrat dikurang 16X kuadrat. Lanjut ya. Min 12X, dikira ada min 12X. Kedatangan 64X jadi min 64X ya. Ditambah 9 dikurang 64 kurang dari atau sama dengan 0 ya. Lanjut jadinya gimana? 4X kuadrat dikurang 16X kuadrat berapa? Min 12X kuadrat. Lanjut ya, min 12X dikurang 64X, punya hutang 12, nambah lagi utangnya 64, jadi utangnya ada 76X ya, atau min 76X. Ditambah 9 dikurang 64 ya, 9 dikurang sama 64 itu udah pasti hasilnya negatif ya. Kita kasih dulu minnya. 64 dikurang 9 berapa? 64 dikurang 9 adalah 55. Kurang dari atau sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Nah, ini X kuadratnya negatif teman-teman. Negatif 12 ya, atau min 12. Maka kita kali semuanya dengan min 1 ya. Kita kali semuanya dengan min 1. Jadinya 12X kuadrat ditambah 76X ditambah 55. Nah, kalau pertidaksamaan dikali negatif maka tandanya berubah jadi lebih dari atau sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Teman-teman kayaknya udah agak khawatir nih ya, karena X kuadratnya ada 12 ya. Bagaimana Pak caranya memfaktorkan yang di depan X kuadratnya itu lebih dari 1? Tenang aja, Pak Maul punya tips ya yang kalian mungkin belum pernah temui di manapun ya. Jadi bagaimana tipsnya kalau X kuadratnya itu lebih dari 1? Di situ ada 12. Tipsnya adalah mari kita sediakan halaman kosong ya. Kita hafalkan 12X kuadrat ditambah 76X ditambah 55 lebih dari sama dengan 0. Oke?
Jadinya tadi ada berapa? 12x kuadrat ditambah 76x ditambah 55 lebih dari atau sama dengan 0. Caranya adalah kita kalikan yang paling kiri 12, kita kali dengan yang paling kanan ya. Sebelum 0 ya. Yang paling kanan 12 dikali 55. 12 dikali 55 berapa? 660. Wow, angkanya banyak juga ya bilangannya ya. Jadi x kuadrat ditambah 76x ditambah 660 lebih dari sama dengan 0. Ini kita mau faktorin nih. Kita mau faktorkan. Faktorinnya gimana? Oke, kita lihat dulu nih berapa dikali berapa hasilnya 660 ya. Ada dua bilangan, berapa dikali berapa hasilnya 660, tapi kalau dijumlah 76. Nah, ini gampang banget nih ya. 660 itu sama aja 66 dikali 10 ya enggak? 66 dikali 10 berapa? 660. Kalau dijumlah 76 enggak? Iya, 76. Ya, jadinya kita faktorin ya, kita siapin kurungnya 2 seperti ini ya. Kalau x kuadrat berarti x dikali x ya. Terus sisanya siapa? Sisanya ada plus 66 dan plus 10. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, kalau udah seperti ini gimana? Berarti x lebih dari atau sama dengan min 66 ya enggak? Kemudian yang kanannya x lebih dari atau sama dengan min 10. Nah, belum selesai ya, sampai sini belum selesai. Tadi yang nemenin x kuadrat itu siapa ya? 12. Maka di akhir kita bagi dengan 12 ya. Dua-duanya kita bagi 12. Nah, yang pertama dulu. Min 66 dibagi 12 sama-sama bisa dibagi 6. Ya enggak? Berarti min 11. 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6 adalah 2. Oke. Oke, lanjut yang kanannya tuh, yang kanannya ya. Ini saya tandain. Kemudian x lebih dari sama dengan min 10 sama 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Jadinya min 10 dibagi 2 min 5, 12 dibagi 2 6. Oke, tandanya apa tadi? Tandanya lebih dari atau sama dengan. Kalau lebih dari atau sama dengan, maka jawabannya jadinya yang paling kecil tandanya berubah jadi kurang dari atau sama dengan. Min 11/2 sama min 5/6 lebih kecil yang mana ya? Ya, yang lebih kecil adalah min 11/2 ya, karena dia udah negatif paling besar lagi ya. Jadi kalau udah negatif paling besar ada di sebelah kiri. Jadi si min 11/2 nya kita ubah tandanya ya. Jadi x kurang dari atau sama dengan min 11/2 atau x lebih dari atau sama dengan min 5/6. Udah deh, gitu jawabannya ya. Gampang ya. Oke, ini adalah tips cepat, tips simple dalam memfaktorkan dan dalam menentukan pertidaksamaan nilai mutlak. Sampai sini cukup ya. Kita membahas 2 soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak bagian lanjut ya. Nanti kalian boleh latihan soal yang ada di buku kalian ya, untuk lebih paham lagi. Kurang lebihnya Pak Maul mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.